Hari ini kita akan belajar tentang konsep dan contoh peran motivasi dalam proses pembelajaran. Teman-teman tahu tidak apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama, ada teori Maslow, di mana teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Manusia memenuhi kebutuhan secara bertahap dari yang paling dasar, yaitu fisiologis, hingga ke paling puncak, yaitu aktualisasi diri sebagai dorongan untuk mencapai kesejahteraan dan potensi diri. Teman-teman, teori kebutuhan Maslow dibagi menjadi 5 tingkat kebutuhan dasar manusia yang disusun dalam bentuk piramida. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman, di mana kebutuhan yang mencakup dari bahaya fisik dan psikologis, serta menumbuhkan lingkungan yang stabil dan teratur. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial, di mana individu akan mencari hubungan interpersonal untuk mendapatkan rasa memiliki dan terhubungan dengan orang lain yang meliputi persahabatan, cinta dari keluarga, dan sebagainya. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan, di mana terdapat 2 jenis, yaitu bisa penghargaan dari orang lain seperti pengakuan dan penghargaan diri sendiri seperti kepercayaan diri, kemandirian, dan kompetensi yang dimiliki. Kebutuhan yang terakhir yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana tingkat kebutuhan tertinggi dalam hierarki yang berarti keinginan seseorang untuk memenuhi semua potensi yang ia miliki. Teori yang kedua yaitu teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori ERG ini membagi kebutuhan manusia menjadi 3. Yang pertama eksistensi, yang kedua keterkaitan, dan yang ketiga pertumbuhan. Teori ini menyederhanakan teori Maslow dari 5 tingkat menjadi 3 tingkat, dan memungkinkan seseorang untuk mengejar beberapa kebutuhan secara bersamaan. Sebenarnya sama dengan teori Maslow, perbedaannya hanya bahwa teori ERG menyatakan bahwa seseorang dapat memotivasi dirinya dengan beberapa kebutuhan sekaligus, bukan secara berurutan, sedangkan Maslow bersifat berurutan. Selanjutnya, teori yang ketiga, yaitu teori McClelland. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland yang menyatakan bahwa motivasi manusia dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama, ada Theory of Needs Achievement atau teori pencapaian kebutuhan, di mana seseorang berkeinginan untuk mencapai tujuan, berhasil dalam kompetisi, dan melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, Theory of Needs Affiliation atau teori kebutuhan afiliasi, di mana seseorang ingin untuk menjalin hubungan persahabatan, disukai, dan berada dalam kelompok sosial yang harmonis. Dan teori yang ketiga adalah Theory of Needs Power atau teori kebutuhan kekuasaan. Seseorang berkeinginan untuk memengaruhi dan memimpin orang lain. Selanjutnya, yang keempat, ada teori Herzberg atau teori 2 faktor. Teori ini disebut juga teori motivasi higienis. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja terbagi menjadi 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama, faktor higienis atau yang mencegah ketidakpuasan, di mana faktor ini berkaitan dengan lingkungan kerja atau faktor ekstrinsik
di mana keberadaannya yang memadai tidak memotivasi, tetapi ketidakberadaannya akan menyebabkan ketidakpuasan. Contohnya seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, faktor motivator atau yang menciptakan kepuasan dan motivasi. Faktor ini berkaitan dengan isi pekerjaan itu sendiri atau faktor intrinsik. Keberadaannya dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja secara signifikan. Contohnya seperti pencapaian dan pengakuan atas prestasi. Teori yang kelima ada teori ekuitas atau keadilan. Teori ini dikembangkan oleh John Stacey Adams, yang dimana terdapat pertimbangan antar input atau masukan dalam pekerjaan seperti bekerja mengeluarkan waktu, usaha, fleksibilitas, komitmen, keandalan, dan sebagainya. Serta output atau yang didapat pekerja dari pekerja seperti gaji, bonus, tunjangan, benefit, keamanan, kenikmatan, dan sebagainya. Teori yang terakhir ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, di mana semakin jelas orientasi tujuan pada saat menetapkan tujuan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya ketidakpahaman dan kesalahpahaman oleh individu. Yang kedua, menantang. Dalam teori penetapan tujuan, tingkat kesulitan tujuan juga berhubungan dengan efektivitas penetapan tujuan. Ketika proses pencapaian tujuan menimbulkan tantangan, hal tersebut akan meningkatkan motivasi pekerjanya. Dan yang terakhir, teori ini sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Selanjutnya, ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, ada motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan tanpa pengaruh dari luar. Jenis yang kedua, ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, seperti reward atau pengakuan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada proses motivasi. Proses motivasi itu tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Ada beberapa tahap. Nah, proses terjadinya motivasi yaitu disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendasar untuk mencapai sesuatu. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akan timbul dorongan dan disertai tindakan untuk mencapai kepuasan diri. Jadi itu ada 4 elemen penting dalam proses motivasi. Yang pertama kebutuhan, yang kedua dorongan, yang ketiga tindakan, dan yang keempat adalah kepuasan. Contoh sederhananya saja begini. Seorang siswa ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari situ akan muncul dorongan untuk belajar lebih rajin. Lalu dia akan mulai belajar dan berlatih soal-soal itu sebagai tindakannya. Setelah ujian, dia akan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan dan akan merasa senang. Jika ternyata nilainya itu belum sesuai, dia pasti akan termotivasi lagi untuk belajar lebih giat di kesempatan berikutnya. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan dari motivasi? Yang pertama adalah untuk menentukan arah langkah. Motivasi berfungsi sebagai kompas internal yang membantu seseorang untuk mengetahui kemana ia harus bergerak. Dalam ilmu psikologi, motivasi dianggap sebagai energi penggerak yang memberi orientasi tujuan. Tanpa adanya motivasi, seseorang akan sulit menentukan target atau arah hidupnya karena tidak ada dorongan yang mengarahkannya. Yang kedua adalah untuk menentukan keputusan tindakan. Motivasi itu memengaruhi decision making atau proses pengambilan keputusan. Secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan mekanisme otak bagian prefrontal cortex yang mengatur penentuan pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga
adalah untuk memilah perbuatan. Motivasi juga berfungsi sebagai alat seleksi perilaku. Artinya, kita bisa memilah mana tindakan yang mendekatkan pada tujuan dan mana yang justru menjauhkan. Dalam teori psikologi, ini disebut goal-directed behavior, yaitu perilaku yang dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, kita akan membahas peran motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi itu punya banyak peran penting dalam kehidupan peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai pendidik bisa menerapkannya di dalam berbagai cara. Yang pertama, mendorong ketekunan dan keuletan. Motivasi membuat siswa lebih kuat dalam menghadapi kesulitan belajar. Secara ilmiah, motivasi berfungsi memberi energi dan dorongan agar seseorang tetap mencoba meski mengalami hambatan. Sebagai pendidik, kita bisa memberi dukungan melalui kalimat positif dan bimbingan yang sabar. Hal kecil seperti memberi semangat dapat meningkatkan ketekunan siswa. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Motivasi juga membantu menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran. Dalam teori pendidikan, minat adalah faktor penting yang membuat siswa lebih mudah memahami materi. Guru bisa menumbuhkan motivasi ini melalui metode yang menarik, seperti cerita, eksperimen sederhana, atau pembelajaran berbasis permainan. Ketika pelajaran terasa relevan dan menyenangkan, minat siswa otomatis akan meningkat. Yang ketiga, menguatkan proses belajar. Motivasi berperan memperkuat perilaku belajar. Salah satu cara ilmiah yang efektif adalah memberikan penguatan positif seperti pujian atau pengakuan terhadap usaha siswa. Penguatan ini membuat siswa merasa dihargai, sehingga mereka terdorong untuk mempertahankan atau meningkatkan usahanya. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik. Motivasi yang baik sangat berpengaruh pada hasil siswa. Siswa yang termotivasi cenderung lebih fokus, tekun, dan mau belajar lebih banyak. Guru bisa membantu dengan membuat target belajar yang jelas dan realistis agar siswa memahami arah perkembangan mereka. Dengan motivasi yang kuat, prestasi siswa biasanya akan ikut meningkat. Dan yang terakhir adalah memberi arah dan fokus dalam belajar. Motivasi juga membantu siswa memahami tujuan pembelajaran. Tujuan yang jelas membuat proses belajar lebih terarah. Guru dapat menjelaskan alasan dan manfaat dari setiap materi. Jika siswa tahu mengapa mereka belajar sesuatu, maka fokus dan keterlibatan mereka akan lebih tinggi. Jadi itu, motivasi bukan hanya soal semangat, tetapi merupakan proses psikologis yang memengaruhi minat, usaha, dan kemampuan belajar siswa. Peran pendidik sangat penting untuk membangun motivasi ini agar siswa bisa berkembang secara optimal. Oke, jadi berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, motivasi dalam pembelajaran pada dasarnya merupakan dorongan psikologis yang membuat siswa mau belajar dan tetap bertahan dalam prosesnya. Dorongan ini bisa muncul dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitar, dan keduanya terbukti berperan penting dalam mengarahkan serta mempertahankan perilaku belajar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa siswa dengan motivasi yang baik cenderung lebih fokus, lebih tekun, dan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi. Karena itu, motivasi dapat dianggap sebagai faktor kunci yang menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.